Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Marcelina Johomo, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 1 Elar. Hari ini saya akan mempraktikkan uji kinerja dengan materi sistem pernafasan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode saintifik. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Yang batas untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas perlindungan-Mu dari tadi malam sampai hari ini, sehingga kami dapat melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami ingin melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Semoga Engkau menerangi hati, budi dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dari awal hingga akhir pelajaran ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Sudah siap untuk belajar? Siap! Ketahuan siapa yang tidak hadir hari ini? Alexa Prima, Ibu. Siapa lagi? Alvana, Ibu. Dengan? Apa Polis, Ibu? Kasusnya. Baiklah. Dengan? Isnas? Vino. Chris? Lihat tidak? Masih ingatkah? Masih, Bu. Tentang ciri-ciri makhluk hidup? Masih, Bu. Salah satunya apa? Bernafas. Mengapa kita perlu bernafas? Supaya bisa hidup. Ya? Ada lagi? Karena memerlukan Oksigen. Oke. Nah, kalau bernafas itu menurut kamu, bernafas itu disadari atau tidak? Bisa disadari atau tidak? Kapan disadari? Saat tidur. Kalau tidur? Tidak tidur. Oke, baiklah. Sistem pernafasan, ya. Sistem pernafasan ini kalau kalian ikuti dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mampu memahami apa saja organ-organ sistem pernafasan dengan fungsinya, ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa Ibu akan memberikan kalian tes. Ibu minta Olive membagikan kepada teman-teman. Keluarkan kertas kalian. Jangan langsung mengisi ya di kertas yang kalian sediakan. Soalnya 5 nomor.
membuatkan pertanyaan, ya. Oke, ada yang sudah? Oke, yang pertama Olive. Bagaimana cara manusia bernafas? Oke. Apa fungsi rongga hidung? Bagus. Bagaimana perjalanan oksigen ke paru-paru? Bagus. Alicia. Bagaimana mekanisme pernapasan manusia? Bagaimana? Mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia. Edward. Menurut kamu apa yang terjadi jika bernapas menggunakan mulut? Oke. Bagaimana peran organ pernapasan? Bagaimana peran organ pernapasan? Angie? Apa saja organ sistem pernapasan? Apa saja organ sistem pernapasan? Bagaimana proses oksigen masuk ke dalam paru-paru? Bagaimana proses oksigen masuk ke dalam paru-paru? Olive? Apa fungsi dari hidung? Apa fungsi dari hidung? Bagus. Jelaskan apa itu epiglotis. Oke, apa itu epiglotis? Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan itu ditulis, lalu kalian buat jawaban sementaranya. Siang Bu, selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelas 8B ingin mempresentasikan hasil kerja kami. A. Alveolus. B. Bronkus. C. Rongga hidung. D. Rongga mulut. E.
H. Lari. A. Alveolus mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. B. Bronkus menjadi saluran atau menyediakan jaringan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. C. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. D. Rongga mulut mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. E. Trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. F. Diafragma memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru karena tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. G. Bronkus membantu distribusi udara di paru-paru. H. Laring melindungi saluran pernapasan di bawah dengan menutup secara cepat pada stimulus mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi adalah menghirupkan udara. Ekspirasi adalah mengeluarkan udara. Mekanisme pernapasan. A. Pernapasan dada. Tahap inspirasi yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Ekspirasi. Tahap ekspirasi disebut juga fase relaksi, yaitu terdiri di mana otot antara tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada kembali mengecil dan paru-paru mengempis. D. Pernapasan perut. Tahap inspirasi yaitu keadaan di mana otot diafragma berrelaksasi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, tekanan udara turun sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Tahap ekspirasi adalah kondisi di mana otot diafragma berrelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula. 1. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa sajakah yang termasuk ke dalam organ pernapasan manusia? 1. Rongga hidung, 2. Faring, 3. laring, 4. Epiglotis, 5. Trakea, 6. bronkus, 7. bronkiolus, 8. paru-paru, 9. alveolus. 2. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, apakah perbedaan dari bernapas dan respirasi? Bernapas adalah proses makhluk hidup untuk mengambil gas oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan gas karbohidrat dan gas sisa pembakaran keluar tubuh. Sedangkan respirasi adalah proses pemesahan senyawa kompleks atau glukosa menjadi senyawa sederhana dalam bentuk energi dalam bentuk ATP oleh oksigen. Di dalam tubuh, oksigen akan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. 3. Adakah perbedaan proses yang terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut? 1. Pernapasan dada. A. Tahap inspirasi yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. B. Tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi disebut juga fase relaksi yaitu di mana otot di antara tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. 2. Pernapasan perut. A. Tahap inspirasi yaitu keadaan di mana otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara dari luar dapat masuk dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. B. Tahap ekspirasi adalah kondisi di mana otot diafragma berrelaksi dan otot dinding perut berkontraksi sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula. 4. Setelah mengetahui fungsi dari hidung, menurutmu lebih baik menghirup udara melewati hidung atau melewati mulut? Jelaskan alasanmu. Hidung. Karena hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung selaku lendir dan konka yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan di mulut tidak dilengkapi dengan rambut-rambut hidung selaku lendir dan konka yang berfungsi menyaring debu.
Organ-organ pernapasan: rongga hidung, faring, laring, epiglotis, trakea, bronkus, broncholius, paru-paru, alveolus. 2. Bernapas. Bernapas merupakan proses makhluk hidup untuk mengambil gas oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau gas sisa pembakaran keluar tubuh. Respirasi. Respirasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks atau glukosa menjadi senyawa sederhana berupa energi dalam bentuk ATP oleh oksigen. Di dalam tubuh, oksigen akan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. 3. Sistem pernapasan secara garis besar terdiri dari rongga hidung, pangkal tengkorak atau faring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, anak cabang batang tenggorok atau broncholius, dan paru-paru atau pulmo. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. 1. Sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring. 2. Sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. Zona penghubung tersusun atas rangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru, meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan broncholius. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Hasil diskusi mereka dengan begitu baik. Sekarang Ibu minta kelompok 1, 3, 4, dan 5 memberi pertanyaan. Masing-masing diwakili oleh 1 orang. Untuk kelompok 4, silakan Alicia. Apakah fungsi dari alveolus? Apakah fungsi dari alveolus? Mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Bagaimana Alicia? Oke, berikut kelompok 5. Apa fungsi hidung dalam sistem pernapasan? Apa fungsi hidung? Berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Oke. Kelompok 1. Bagaimana proses oksigen masuk ke dalam paru-paru? Bagaimana proses oksigen masuk ke dalam paru-paru? Mulai dari hidung atau mulut. Setelah itu oksigen menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan ke alveolus. Oke. Bagaimana kelompok 1? Pas. Oke. Ada lagi kelompok 3. Silakan Edward. Menurut kamu, apa yang terjadi jika kita bernapas menggunakan mulut? Maka kotoran tidak akan tersaring. Bagaimana? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari kelompok 2 dengan baik dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang begitu bagus ya. Dan Ibu sudah melihat bahwa semua kelompok bekerja dengan baik. Mungkin mau luruskan ya. Tadi kelompok 2 presentasi bukan inspirasi tapi inspirasi. Yang artinya apa? Menghirup udara. Oke. Kemudian bronchiolus bukan broncholius ya. Oke. Nah, sekarang kita sama-sama mau melihat kembali tadi kenapa kita menjelaskan apa itu bernafas dengan respirasi. Bernafas berarti apa tadi? Menghirupkan udara. Menghirup udara dan Mengeluarkan udara. menghirup dan menghembuskan, ya. Kemudian kalau respirasi itu artinya Menghirup udara. respirasi. Respirasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks atau glukosa menjadi senyawa sederhana berupa energi. Maksudnya begini nak, ketika kita bernafas, ya, oksigen ikut masuk ke dalam tubuh kita. Pasti ada yang bertanya, Ibu, oksigen itu untuk apa? Nah, oksigen ini digunakan oleh
oleh tubuh kita untuk menjadi atau membakar bahan makanan menjadi energi. Bisa mengerti? Bisa. Maksudnya oksigen ini sangat penting supaya kita punya makanan yang sudah kita makan itu dibakar menjadi Energi. dan tersisa berupa apa yang kita hembuskan? Karbon dioksida. Jadi beda, bernafas itu berarti kita menghirup dan memasukkan, sedangkan respirasi proses pemecahan Senyawa kompleks atau glukosa menjadi senyawa sederhana berupa energi. Nah, Ibu, apa itu glukosa? Contohnya karbohidrat atau nasi yang kita makan. Nasi, roti, gandum yang kita makan itu adalah glukosa. Itu dari glukosa. Siapa yang membakar dia dalam tubuh? Oksigen. Jadi oksigen itu sangat penting. Ya, kita tidak boleh terlalu lama untuk menahan nafas. Karena apa? Akan menyebabkan kematian. Otak kita tidak boleh terlalu lama kekurangan oksigen. Oke. Nah, ini sudah tadi organ-organnya. Yang Ibu mau luruskan cara penyebutannya alveolus, ya, dengan bronchiolus, bukan broncholitis, ya. Ya. Cabang dari trakea namanya bronchus. Cabang dari bronchus yang menjalar banyak-banyak ini namanya bronchiolus. Oke. Nah, untuk pernapasan dada. Kalau pernapasan dada apa yang berkontraksi? Yang relaksasi itu dia diafragma, ya. Beda dengan perut yang kontraksi diafragma, ya. Oke. Ini ya. Otot-otot tulang rusuk. Sedangkan kalau pernapasan perut oleh harus ingat dulu. Nah, ini tadi ada pertanyaan seperti ini ya. Mengapa lebih dianjurkan untuk bernapas melalui hidung daripada mulut? Karena di hidung Karena di hidung dilengkapi oleh kalau bernapas melalui mulut, nah biasanya tenggorokan kita akan terasa kering. Itu terjadi ketika kita pilek atau flu, ya. Jadi hidung tersumbat sehingga kita biasanya menggunakan mulut. Tetapi lama-lama kalau menggunakan mulut yang kita rasakan apa? Bakteri juga akan menempel di kita punya tenggorokan, ya, rongga mulut, gigi dan sebagainya, menyebabkan banyak nanti penyakit-penyakit. Jadi disarankan kita untuk bernapas menggunakan mulut. Sandra yang buat kesimpulan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, organ-organ pernapasan manusia. 1. Hidung, 2. Faring, 3. Epiglottis, 4. laring atau kotak suara, 5. trakea atau batang tenggorokan, 6. tabung bronkial, 7. bronchiolus, 8. paru-paru. 2. Bernapas. Bernapas merupakan proses makhluk hidup untuk mengambil gas oksigen O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau gas sisa pembakaran keluar tubuh. 3. Respirasi. Respirasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks atau glukosa menjadi senyawa sederhana berupa energi dalam bentuk ATP oleh oksigen. Di dalam tubuh, oksigen akan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. 4. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah mekanisme pernapasan yang terjadi akibat aktivitas kontraksi dan relasi otot antar tulang rusuk. 5. Pernapasan perut. Pernapasan perut adalah mekanisme pernapasan yang tergantung pada aktivitas diafragma. Terima kasih, sekian dari saya. Kita sudah selesai hari ini. Terima kasih banyak untuk kelompok yang telah berkinerja baik. Yang urutan pertama kelompok 5, tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 3.
Baru lagi. Kita coba pembelajaran yang baru lagi ya. Oke, baiklah. Sekarang Ibu minta Olive kumpulkan semua LKPD. Olive ya. Yes. Ini untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi yang tadi kita belajar. Waktunya adalah 6 menit. Ibu minta Olive untuk membagikan ini dan Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Tidak usah mengeluarkan kertas, langsung mengisi di situ. Jangan lupa menuliskan nama, kelas dan tanggal lahirnya. Oke, waktunya selesai. Ibu minta Olive mengumpulkan, yang lain tetap duduk di tempat. Marilah kita menyampaikan hati yang pantas untuk berdoa. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.